Pertemuan antara Forum Relawan Bali Mandara dengan Rektor Universitas Mahendradatta Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Arya Wedakarna di Gedung DPRD Kamis 19 September 2013, akhirnya sepakat untuk sama-sama saling introspeksi dan memaafkan atas sikap kritis yang dilakukan oleh Arya Wedakarna atas statementnya yang dimuat di salah satu media cetak terbesar di Bali. Untuk mempertegas, saya ulang kembali aspirasi kami, jadi biar semua tahu, Pak. Denpasar 9 September 2013 kepada Yang Terhormat Ketua DPRD Bali dan pimpinan DPRD Bali di Denpasar. Dengan hormat, statement Saudara Arya Wedakarna di Harian Bali Pos 6 September 2013 halaman 1 merupakan statement inkonstitusional, agitatif, provokatif, dan penuh nuansa konflik, sehingga telah meresahkan dan menyesatkan masyarakat Bali pada umumnya. Bahwa terkait dengan statement Saudara Arya Wedakarna tersebut, kami dari Forum Relawan Bali Mandara dengan tegas menyampaikan aspirasi dan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa statement Saudara Arya Wedakarna tersebut telah inkonstitusional, agitatif, provokatif, memunculkan konflik, dan sangat meresahkan, bahkan statement tersebut telah cenderung bersifat makar. Bahwa Bali Pos yang memuat statement dari Saudara Arya Wedakarna sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip fundamental tujuan dari pemuatan sebuah berita dan melabrak tidak saja apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena media Bali Pos yang secara sengaja memuat statement dari Saudara Arya Wedakarna di samping telah mengadu domba masyarakat Bali juga dapat dikualifikasikan telah melakukan kebohongan publik. Bahwa sejalan dengan poin 2 di atas, sekali lagi statement tersebut telah membuat keresahan masyarakat Bali dan cenderung berpotensi memunculkan konflik horizontal dan mengganggu kedamaian, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Bali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan ini kami meminta dengan tegas dan hormat kepada Ketua dan segenap pimpinan DPRD Bali dan Kapolda Bali agar 1. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban kepada Saudara Sri Arya Wedakarna atas statement yang disampaikan. Menuntut kepada Saudara Arya Wedakarna untuk meminta maaf atas statement yang disampaikan dalam tenggang waktu 3 hari terhitung sejak aspirasi ini disampaikan. Bahwa apabila ternyata permintaan maaf tersebut tidak disampaikan pada kurun waktu yang telah ditentukan di atas, kami tidak akan bertanggung jawab atas presiden dan secara sengaja dibuat maupun dimuat dalam berita media Bali Pos. Mendesak kepada Kapolda Bali untuk menindak Saudara Arya Wedakarna dan Harian Bali Pos yang dengan sengaja melakukan tindak agitatif, provokatif yang telah meresahkan dan menyesatkan masyarakat Bali. Demikian aspirasi ini disampaikan dengan sungguh-sungguh dan sekaligus dengan harapan agar segera mendapat respon tidak saja dari Ketua dan pimpinan DPRD Bali, melainkan juga dari Bapak Kapolda Bali. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan jawaban. Kata kunci dari apa yang disampaikan oleh tadi Kakanda Arsana ya, dari senior saya. Pertama, saya ini bukan pionnya siapa-siapa. Itu yang pertama. Saya tidak mewakili ketika berbicara atas nama satu media. Saya juga tidak mewakili kepentingan siapapun. Kronologisnya adalah tanggal 5 September saya sedang ngajar di kampus. Kemudian ada telepon dari koran, Pak, saya mau wawancara tentang reklamasi. Saya bukan ahli hukum loh. Saya doktor ilmu pemerintahan, walaupun saya tahu undang-undang. Karena saya berhubungan baik dengan semua wartawan, tidak hanya Bali Pos, karena biasa, Anda sudah lihat lah, saya di media bagaimana. Semua teman-teman media teman saya, semua ownernya itu teman saya. Oke, datang ke kampus, wawancara apa? Tentang reklamasi ya sudah. Ketika wawancara itu terjadi,
dan segala sesuatunya itu kan sudah disiapkan oleh wartawan. Karena kan kasus reklamasi ini besar. Ada tentang undang-undangnya, tentang pelanggaran hukumnya, tentang indikasi korupsi di dewan atau kong kali kong, macam-macam ini. Saya nggak ngerti yang mana gitu loh. Ketika datang, wartawan itu menanyakan kurang lebih 5-10 pertanyaan lah. Saya jawab. Gitu loh. Saya jawab, Pak, bagaimana pendapat tentang ini? Saya jawab. Kemudian yang saudara Forbara mungkin miskomunikasi yang merasa keberatan, bahwa pertanyaan tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang bisa menurunkan seorang gubernur dalam artian pejabat ya, dikata undang-undang itu, saya ini tidak ada bedanya dengan dosen yang mengajar di kelas. Yang saya bacakan, yang direkam oleh pihak Bali Pos dan Bali TV, apa yang ada dalam undang-undang gitu loh. Ini kan kalau kami ngajar di kelas kan kami baca juga ini. Jadi tidak ada sesuatu yang salah. Kalau tidak percaya, minta rekamannya sama Bali Pos sama Bali TV. Karena seingat saya, waktu itu direkam. Kemudian saya menyatakan, memang benar, kata undang-undang ini belum dicabut. Seperti ini, kalau ada pelanggaran, bisa berapa ratus juta, bisa pidana, bisa diturunkan secara tidak hormat. Itu kata undang-undang, bukan katanya Dr. Arya Wedakarna gitu. Ini sudah kami dengar panjang lebar keterangan dari Pak Arya. Ada yang menarik, Pak. Ini kata panik tadi. Siapa sebetulnya yang panik? Kami melihat Pak Mahfud itu tidak panik, orangnya tenang-tenang saja deh. Dan kita tidak ada komunikasi tentang ini kepada beliau. Ini yang panik sebetulnya siapa? Sehingga itu menjadi headline. Lalu yang perlu kami tanyakan lagi, Pak, karena ini ada di kantor DPRD Provinsi Bali. Berdasarkan statement Saudara Arya Weda tanggal 6 September 2013, kami masyarakat selaku organisasi apalagi kami resah dengan statement tersebut. Entah itu ada kata bisa atau tidak yang tadi disampaikan oleh Pak Arya Weda, bisa diturunkan. Nah, kata-kata yang seperti ini masyarakat ini nggak ngerti, Pak. Terus terang kami mewakili masyarakat menyatakan bahwa dengan pemberitaan tersebut kami resah. Saya rasa bukan kami aja yang ada di sini, kami mewakili seluruh komponen masyarakat Bali. Ini ada beberapa komponen masyarakat, ada beberapa ormas yang ikut dengan kami juga di sini menyatakan hal yang sama. Lalu kami juga sekarang ingin menanyakan kepada anggota dewan kita nih yang hadir di sini, Pak Arjaya terutama. Pak Arjaya kira-kira ikut resah nggak dengan statement ini? Atau rekan-rekan yang lain, ada Pak Cokorde Budi Setiawan juga ada di sini, Ibu Sumiati juga ada di sini. Sudah sangat jelas kami sampaikan bahwa Pak Gubernur dilantik tanggal 29 Agustus, dihadiri oleh 54 anggota dewan, kecuali satu ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, sebenarnya forum betul, padahal sebenarnya sidang paripurna boleh tidak forum karena ini sidang paripurna istimewa. Jadi itu membuktikan bahwa bukan, tolong media juga ya jangan dipelintir ya. Pertama itu bahwa di sini kami bersepakat untuk mengakhiri polemik kegaduhan ini dengan introspeksi dan dengan perbaikan ke depan. Ya, tidak ada saling memaafkan itu karena saya nggak merasa Forbara salah. Beliau memang sebagai swadharmaninya, sebagai pendukungnya Pak Mangku dari forum, swadharmaninya berjalan, swadharma saya berjalan juga sebagai rektor, sebagai akademisi. Dan pertemuan hari ini tidak akan mengikis kekritisan kita. Forbara bergerak dengan berjuang dengan kekritisannya, dengan gerakannya. Saya sebagai akademisi, sebagai ketua partai juga punya sikap tentunya. Sama-sama saling menghargai dan kedua menyampaikan Pak Wedakarna, Pak Mandi, kemudian dari Forbara bahwa kita ya,
diadu oleh media. Jadi ada media, jadi harapan kami media yang hadir pada hari ini, besok beritanya jangan kami diadu lagi, jangan keduanya diadu lagi. Jadi tentunya besok keluar beritanya Porbara bersama Bapak Sri, Dr. Sri Wedakarna MSMW 3 ini sudah menjadi satu kesatuan kekuatan Bali untuk membuat Bali kuat dan sejahtera. Mungkin itu. Setelah pertemuan yang cukup tegang tersebut, akhirnya kedua belah pihak saling memaafkan dan bersalaman dan berjanji untuk bersama-sama mengkritisi dan mengawal program-program pemerintah Provinsi Bali. kita jangan